Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfiru bihil qurab wa tukda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yataskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ramadan adalah suatu bukti kecahayaan bagi umat Muhammad. Ramadan diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah Ramadan ini suatu tempat wadah kecahayaan bagi kita. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, pandai menghargai Ramadan, maka Ramadan itu membawa kebahagiaan bagi umat Muhammad SAW. Ramadan itu akan membawa cahaya, dan cahaya itu dimasukkan di dalam seluruh tubuh dan hati hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut Ramadan dengan Al-Quran. Kita sambut Ramadan dengan zikir kepada Allah. Kita sambut Ramadan dengan selawat pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut Ramadan dengan penuh kasih sayang sebagai ibu dan anaknya. Ramadan adalah membawa kebersihan setiap makhluk Allah, khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kalau kalian tinggalkan tanpa takwa kepada Allah, sia-sia hidup kita. Mengapa Ramadan dikhususkan kepada umat Muhammad? Ramadan diturunkan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah di dalam Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang telah melalaikan Ramadan, tidak menyambut Ramadan dengan kebahagiaan, tidak menyebut Ramadan dengan kesenangan, tidak menyebut Ramadan dengan kegembiraan. Mereka lah orang-orang yang rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tetapi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senang dengan kesucian dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut Ramadan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menatap Al-Quran, memegang Al-Quran. Dan Al-Quran itu masuk dalam tubuh dan suatu tempat dari cahaya mata kita dan langsung tembus ke dalam hati kita. Maka di dalam hadis dikatakan, iza salahat salahat jasadikullah, wa iza fasadat fasadat jasadikullah, wa hiyal qulub. Apabila hati itu bersih, maka seluruh anggota badan menjadi bersih. Akan tetapi kalau anggota badan kita, hati kita kotor, maka seluruh anggota badan kita menjadi kotor. Kenapa? Karena jarang membaca Al-Quran, jarang lisannya berzikir kepada Allah, jarang ucapannya memuji Nabi Muhammad SAW, jarang dia berdekat dengan diri kepada Allah, jarang dia sujud kepada Allah, jarang dia menangis karena takut kepada Allah. Makalah orang-orang seperti itulah yang tidak pernah senang dengan datangnya Ramadan. Ramadan penuh keberkahan. Awal Ramadan rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan apabila ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah di bulan suci Ramadan, awal Ramadan datang, maka insya Allah dosa-dosa hamba itu diampuni oleh Allah dan diselamatkan dari siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menjaga kalian.
Ramadan akan membersih jasad kalian. Ramadan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian betul-betul bertakwa di bulan suci Ramadan. Gunakanlah Ramadan. Muliakanlah Ramadan. Bahkan engkau akan dimuliakan Ramadan sampai kalian ditinggalkan Ramadan. Coba lihat orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, wali-waliullah, kekasih Allah, para ulama, para kiai, para habaib. Ketika masuknya suci Ramadan, mereka banyak meneteskan air mata, takut ditinggalkan bulan suci Ramadan, berkata, ya Ramadan, ya Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan, madda muadda ya Ramadan. Hati yang sangat sedih kalau ditinggalkan Ramadan, karena ibadah begitu banyak yang diberikan oleh Allah SWT. Di siang hari dia baca Al-Quran, di sore hari dia bacakan Al-Quran, setelah sholat maghrib dia baca Al-Quran, sholat isya, setelah tarawih baca Al-Quran, setelah sholat fajar baca Al-Quran. Dia hatamkan Al-Quran selama di bulan suci Ramadan sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 100 kali. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Ini Imam Syafi'i yang rahimahullah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 30 kali. Mereka orang-orang suci, mereka orang ahli ibadah, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengagungkan suci Ramadan, mereka memuliakan Ramadan dengan Al-Quran. Dengan ini rasa cintanya dan memuliakan bulan suci Ramadan, sehingga mereka dapat mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, tanazzalu lil malaikati warruhu fiha bi izni rabbihim min kullil amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita sudah dapatkan indah itu, kalau kita sudah mendapatkan malam indah itu, mendapatkan 1000 daripada indahnya 1000 bulan, la ilaha illallah, alangkah indahnya. Insya Allah kalian akan berjumpa dengan kekasih lebih indah daripada bulan 1000 bulan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada lebih indah kecuali memandang wajah Rasulullah. Maka muliakan Ramadan. Kalau kita ingin memulihkan hati kita, bersihkan hati kita, mudah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbana ya Karim, walaupun banyak dosa, bagaimanapun dosa kita di hadapan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Membersihkan, Allah Maha Penyayang. Apapun dosa hamba itu yang dilakukan selama di luar Ramadan, dimasuk bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat kasih sayang kepada hambanya. Bagaimana seorang ibu, ketika seorang ibu ini kehilangan anaknya, dan anak ini kehilangan ibunya, saling mencari, dua-duanya mencari untuk berjumpa dengan ibu dan anaknya. Ketika suatu hari dia berjumpa ibu dan anaknya, dari arah jauh dia melihat ibunya, dia berlari kencang, dan ibunya melihat anaknya berlari pun kencang, ingin memeluk anaknya yang dia cintai, yang dia sayangi. Ketika berjumpa lalu dipeluk, tetesan air mata mengalir di pipi keduanya yang sangat rindu dan tidak pernah berjumpa ketika dia berpisah dengan anak dan ibunya. Para sahabat melihat momentum tersebut antara ibu dan anak berjumpa, ketika dia berpisah kemudian berjumpa, seluruh sahabat meneteskan air mata. Lalu Nabi berkata, mengapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku melihat seorang ibu dan anak, dua-duanya ketika berpisah lalu berjumpa, kedua berpelukan lalu meneteskan air mata keduanya. Begitu cintanya ibu kepada anaknya dan anak cintanya kepada ibunya. Maka Nabi berkata, hai sahabatku, tidakkah kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada hambanya daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Dosa apapun yang pernah kau lakukan kecuali syirik, maka ampuni dosa. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa kita bagikan seluruh di bumi ini meliputi dosa-dosa kita, Allah pun mengampuni dosa-dosa kita daripada luasnya bumi ini. Subhanallah, rahmat Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas, khusus di bulan suci Ramadan. Maka muliakanlah Ramadanmu, agungkanlah Ramadanmu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan jaga lisan kita di bulan suci Ramadan. Jagalah pemandangan kita di bulan suci Ramadan. Jagalah pendengaran kita di bulan suci Ramadan. Jagalah kedua tangan kita di bulan suci Ramadan. Jagalah kedua kaki kita di bulan suci, dan seluruh anggota badan kita di bulan suci Ramadan, untuk tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun.
Karena orang menjaga kemaksiatan di bulan suci Ramadan, Allah jaga dirinya. Allah akan muliakan jasadnya. Dan Allah tempatkan dia bersama kekasihnya, Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ramadan. Ramadan ahlan wa sahlan, ya marhaban ya Ramadan. Kami hambamu, kami makhlukmu, dari umatnya Nabi Muhammad SAW, menginginkan keaguman, menginginkan kemuliaan, menginginkan cahayamu dan cahaya Ramadanmu ya Allah. Kami tanpa daya, kami tidak punya apa-apa, kami banyak dosa dan kehilafan, kami banyak kesalahan yang kami lakukan selama hidup kami. Datang Ramadan ini ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, muliakanlah kami dan seluruh hamba-hambamu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Berikanlah penjagaan mereka, berikanlah anugerah kepada mereka, berikanlah kemuliaan kepada mereka, berikanlah ampunan kepada mereka. Karena tidak ada ampunan kecuali dari ampunanmu, tidak ada kemuliaan kecuali dari kemuliaanmu, tidak ada kesucian daripada kesucianmu. Engkaulah yang memberikan segala-galanya. Engkaulah Tuhan kami, kamilah hambamu. Kami bermohon kepadamu, meminta kepadamu. Udu'uni fastajib lakum, engkau mengatakan, mintalah kepadaku wahai hambaku, aku akan kabulkan apa yang kau inginkan. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Apabila hambaku meminta kepadaku, aku dekat dengannya. Aku bagaikan seperti dekatnya urat nadinya kepadanya. Aku dekat dengannya, aku banyak mendengarkannya. Apapun yang minta, aku akan berikan. Seakan-akan selalu kuberikan. Jadi kami hambamu ya Rabb, yang tiap hari mengangkat tangan kami dan menundukkan kepala kami. Di bulan suci Ramadan ini, jauhkan kami segala hal yang tidak baik. Penyakit-penyakit yang membahayakan bagi kami, hilangkan ya Rabb. Di bumi kami ini, di bangsa kami ini, di negara kami ini, kami dilimpahkan sesuatu wabah. Tapi wabah itu kecil bagi engkau ya Allah. Takwalah membawa kita perlindungan dari Allah. Ramadan inilah membawa tingkatan bertambah iman kita untuk memuliakan di dalam Ramadan. Mari sama-sama kita mulai bergerak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirahnya Allah, pengampunan Allah. Akhir nanti Ramadan, pengampunan, selamat dari apa? Api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang-orang apabila di bulan suci Ramadan mereka tidak ada ampunan dari Allah, tidak ada maaf dari Allah, dan dia tidak mau kembali kepada Allah. Makalah itulah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan hidayah dari Allah, yang tidak pernah mendapatkan anugerah dari Allah dan kasih sayang, pandangan nadrah baginda kita Muhammad SAW. Kalau kalian cinta dengan nabimu, kalian sayang dengan nabimu, kalian muliakan nabimu, kalian mengaku pengikut setia nabimu, ikutilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dari aqwali wa af'ali, perkataannya dan ucapannya dan gerak-geriknya, perilakunya. Kalau kalian ikuti Nabi Muhammad SAW, kalian mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, dari segala hal yang dilakukan oleh baginda Muhammad, yang dikerjakan Nabi Muhammad, maka insya Allah kalian adalah penghuni ahli surga. Ramadan saksi bagi kalian. Ramadan adalah cahaya bagi kalian. Perbanyak ibadahlah, perbanyak berbuat baiklah, perbanyaklah engkau selalu mendekatkan dirimu kepada Allah. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan selawatmu, jangan tinggalkan zikirmu. Dekatlah kalian kepada Allah. Kalian dekat, kalian selamat. Kalian tidak dekat, Allah jangan membuat hati Nabi Muhammad meneteskan air mata. Nabi SAW tiap hari meneteskan air mata buat kita sebagai umat. Tiap hari merindukan kita, tiap hari menginginkan kita bahwa kita harus bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Ummati, ummati, umatku, umatku ya Rabb. Jagalah mereka umatku, lindungilah umatku, sayangilah umatku, dan cintailah umatku. Masukkan umatku ke dalam surgamu dan jauhilah azab. Ini keinginan Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan kita, melindungi kita di dunia, apabila nanti di akhirat. Nabi sujud kepada Allah dan tidak mengangkat sedikit pun kepalanya Nabi Muhammad SAW.
Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, isfarasya wasfatu syafa." Angkatlah kepalamu dan berikanlah syafaat yang kau cintai. Siapa yang pertama kali yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah? Yaitu orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang banyak salawat pada Rasulullah dan banyak memuliakan bulan suci Ramadan. Ya hai pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini, di hari keindahan ini, di malam yang indah ini, malam suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam-malam indah, malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.